Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uraitandri Ainiyah dari program studi Tadris Matematika YN Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang mata kuliah Statistika Pendidikan. Di sini ada dua soal. Soal yang pertama yaitu buktikan hasil perhitungan data statistik berikut. Berikut ada datanya dari nomor 1 sampai 11. Nah, di sini kita akan menentukan yang pertama ada min, kemudian simpangan rata-rata, ada variasi simpangan baku, uji normalitas Williams atau R-hitungnya, kemudian uji normalitas uji Shapiro, ketiga itu. Nah, langsung saja kita lanjut ke penyelesaiannya. Yang pertama yang kita cari adalah min. Di sini sudah ada 11 data, maka rumus min adalah x bar sama dengan sigma x dibagi dengan jumlah data atau n sama dengan semua jumlah data yang ada di sini kita jumlahkan 11 tambah 23 tambah 35 tambah 44 dan seterusnya dibagi dengan jumlah data, jumlah banyaknya data itu 11. Jumlah dari keseluruhan sigma x ini adalah 645 dibagi dengan jumlah datanya 11 menghasilkan 58,63636. Selanjutnya adalah simpangan rata-rata dengan rumus SR sama dengan 1 per N sigma membalas SN garis bawah I sama dengan 1 mutlak X1 dikurang X bar 1. Nah, SN nya ini merupakan jumlah dari rumus ini. Tinggal kita masukkan saja 11 dikurang dengan X barnya. Sebenarnya tadi kita sudah peroleh 58,6336. Jadi tinggal kita kurangi saja X-nya dengan X barnya. 11 dikurang 58,6336, kemudian ditambah dengan data yang kedua 23 dikurang 58,6336, kemudian data ketiga, data keempat dan data seterusnya. Dibagi dengan banyaknya data yaitu 11. Nah, kemudian kita hitung seperti biasa, kita jumlahkan. Di sini kita kurangi dulu, kemudian 23 dikurangi ini, lalu dijumlahkan semuanya, ditambah-tambah, tetap dibagi, kita bagi dengan jumlah banyaknya data, kemudian kita jumlahkan di sini sama dengan hasil ini kita bilang ke sini 271,63636 dibagi dengan 11 mendapatkan hasil 24,69421. Nah, selanjutnya yang C variasi dengan rumus x kuadrat sama dengan sigma x dikurang x bar kuadrat per n kurang 1 dengan n kurang dari sama dengan 30. Nah, x kuadratnya ini tadi hasil dari x kurang x bar kuadrat seperti kita cari 2269 dikurang 0,2228 ditambah 1669,9562 ditambah dan seterusnya, kemudian dibagi dengan 10, lalu dijumlahkan dengan 8.382,554 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 838,2545. Nah, lanjut lagi ke simpangan bakunya dengan rumus S akar dari sigma x dikurang x bar kuadrat dibagi dengan n kurang 1 dengan n kurang dari sama dengan 30. Nah, sudah kita dapatkan tadi sebelumnya pada jadi s kuadrat sebenarnya tinggal kita tuliskan saja ini 838,2545. S-nya kita akarkan, mendapatkan S-nya kita akarkan, jadi akar dari 828,2545 adalah 28,95. Dan yang ke uji normalitas Williams R-hitung. Yang pertama langkah 1 hipotesis atau dugaan uji. H0 atau hipotesis awal itu data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Kemudian ada HA, data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Lanjut ke langkah yang kedua, kriteria uji. Terima H0 bila L hitung lebih kecil dari L tabel. Kemudian terima HA bila L hitung lebih besar sama dengan L tabel. Lanjut ke langkah yang ketiga, statistik uji. L hitung diperoleh dari nilai
dibagi dengan banyaknya data 11 sama dengan 58,6336. Kemudian yang B, mencari nilai simpangan baku. Nah, ada nilai statistiknya sudah kita ketahui tadi. Kemudian untuk mencari XI dikurang X barnya, caranya adalah 11, caranya XI dikurang X bar 11, berarti 11 dikurang 58,3636. Kemudian untuk mencari nilai XI dikurang X bar kuadratnya, tinggal dari XI dikurang X bar dikuadratkan ke 2, berarti negatif 47,636 dikali negatif 47,63636. Begitu pula dengan yang di bawah, sama caranya. Mendapatkan XI dikurang X bar, kemudian sudah mendapatkan XI dikurang X bar kuadrat, maka XI dan dikurang X bar kuadratnya kita jumlahkan, maka hasilnya akan dapatkan 8.382,5454. Nah, kemudian kita mencari SG-nya, simpangan bakunya, dengan rumus akar sigma XI dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1 sama dengan tadi kita sudah dapat jumlah dari X dikurang X bar kuadratnya 8.382,5454 dikurang N-nya tadi 11 dikurang 1, nah dapat 10, 8.382,54 diturunkan, maka kita bagi, nanti hasilnya akan dari 838,825 adalah 28,95. Nah, yang C, menentukan angka baku Z untuk setiap nilai XI dengan rumus ZI sama dengan XI dikurang X bar per SB. SB ini tadi sudah kita ketahui. Jadi menentukan nilai tabel ZI menggunakan angka baku ZI. Nah, di sini ZI-nya tadi sudah kita peroleh, Z1-nya dan Z2 sudah kita peroleh. Maka kita lihat di tabel berikut ini. Z1 sama dengan negatif 165 di tabelnya, kita lihat dan tabel itu ternyata hasilnya negatif 0,4565. Nah, begitu pula dengan Z2 sudah negatif 1,23. Dan kita lihat juga di tabelnya Z2 itu nilainya negatif 0,3907. Nah, begitu pula dengan Z3, Z4, Z5 dan seterusnya, kita lihat di sini angkanya, kemudian kita lihat di tabelnya nilainya berapa. Kemudian yang bawah menghitung luas daerah di bawah kurva ZI FZ diperoleh dengan cara, nah FZ1 ini diperoleh dengan cara 0,5 dikurang dengan hasil tabelnya, tabel Z1. Nah, tabel Z1 tadi sudah kita dapatkan yaitu negatif 0,4525. Nah, gimana cara kita tahu ini negatif atau positif? Lihat di tabelnya. Kita nilai di tabelnya itu negatif, maka di sini jadi kurang. Kalau di tabelnya itu tabel Z-nya itu positif, maka 0,5 ditambah. Jadi yang Z1 itu 0,5 karena negatif, berarti dikurang 0,525, hasilnya 0,0495. Nah, itu pada FZ2 0,5 dikurang 0,3907 sama dengan 0,1093. Nah, kita lihat di sini, coba kita lihat yang hasilnya positif. Z6 sudah positif, maka kita lihat di sini FZ6 0,5 ditambah karena dia positif 0,0239, hasilnya adalah 0,5239. Nah, begitu pula dengan Z untuk menghitung nilai FZ yang lainnya. Nah, kemudian yang F, menghitung proporsi frekuensi kumulatif setiap nilai FZ dengan cara urutkan dari yang paling kecil dibanding dengan banyak data. Yang paling kecil ada nilainya 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6 sampai 11. Lalu banyaknya data adalah 11, maka semuanya SZ-nya kita bagi dengan 11. Kalau ada 1 Z1 SZ1 1 per 11, hasilnya 0,0
909, kemudian dari 2-nya diperoleh 0,188, dan 3-nya diperoleh SD3-nya diperoleh 0,272. Jadi sampailah kepada SZ11 sebagai 11 dengan 1,000. Kita ambil 4 angka di belakang. Selanjutnya D menghitung harga mutlak dari sisi FZI dan SZI. Nanti tabelnya mutlak data statistiknya ini sudah kita tahu, FZI-nya dan SZI juga sudah kita ketahui. Kita cari nilai mutlaknya, caranya dengan mengurangkan antara FZI dengan SZI. Tapi ini mutlak, jadi sebenarnya 0,0495 kurang 0,0909 itu kan sebenarnya hasilnya negatif 0,0414, karena dia mutlak jadi hasilnya tetap positif. Kemudian yang data kedua 0,0193 kurang 0,1818, hasilnya juga negatif, tapi karena disebutkan hasilnya positif 0,0725, dan begitu pula seterusnya. Jadi tinggal dikurangi saja. Kemudian lanjut kita melakukan yang kelima, uji hipotesis. Nilai terbesar pada kolom mutlak fx dikurang sx sama dengan 0,1245. Kemudian kita lihat di sini apa yang paling besar dari kolom ini adalah yang ini, maka nilainya adalah 0,1245, sehingga itu sama dengan 0,1245. Kemudian mencapai nilai tabel dengan cara mencatat tabel di pos data n sampai 11 dan alpha sama dengan 5% sama dengan 0,25, sehingga diperoleh tabelnya sama dengan 0,249, sehingga berdasarkan kriteria uji yaitu terima H0 bila L hitung lebih kecil dari L tabel, kemudian terima HA bila L hitung lebih besar sama dengan L tabel. Maka L hitung karena punya 0,1245 dibandingkan dengan L tabel yang 0,249, itu kurang dari. Dengan demikian KO diterima. Kemudian langkah 6 yaitu kesimpulan. Karena diperoleh KO diterima, maka kesimpulannya ialah data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, yang selanjutnya adalah yang F, bagian F, uji normalitas, uji Shapiro T3 hitung. Pertama langkah 1 hipotesis uji. Itu data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Kemudian HA, data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Nah, selanjutnya yaitu langkah 2, karena memang bila T3 hitung lebih besar sama dengan T3 tabel. Kemudian terima HA bila T3 hitung kurang dari T3 tabel dengan alpha sama dengan 5% atau 0,05. Kemudian langkah 3 uji rumusnya T3 sama dengan 1/D N sigma dengan batas atas N dan bawah T sama dengan 1/AI dalam kurung XN kurang ditambah 1 dikurang X kuadrat. Kita lanjut langkah 4, analisis data. Yang pertama A, memperoleh data dari yang terkecil hingga terbesar. Yang kedua, data statistik dari beberapa jelas dan disebutkan angkanya dari yang paling kecil dan yang paling besar. Kemudian B, mencari nilai mean atau nilai rata-rata. Kemudian X bar sama dengan sigma X dibagi N. Nah, dari data ini digunakan kemudian
Mendapatkan hasil 2229,2228. Begitu pula data seterusnya, yaitu data bulan sama dengan data yang pertama, yaitu 35,63636, dikalikan juga dengan terhadap 3 tadi negatif 35,63636, sehingga 1269,9502. Ini pula selanjutnya data yang berikutnya sama caranya. Lalu kita jumlahkan hasil dari hasil keseluruhan X kurang X bar kuadrat. Hasilnya adalah 8.382,5454. Nah, tadi kita sudah dapat X bar-nya 58,63636 dari hasil perhitungan diperoleh konstanta. Yang ini konstantanya sudah ditemukan juga 8.382,5454. Itu adalah konstantanya. D. Membuat tabel bantuan menyelesaikan uji Shapiro-Wilk dengan N sama dengan 11. Nah, tabel bantuan uji Shapiro data statistik. Nah, ini sudah kita ketahui ada 11, X-nya juga sudah kita ketahui, N kurang I tambah 1-nya ini adalah kebalikan dari I-nya, kemudian Xn kurang I tambah 1 ini kebalikan dari Xi, cara caranya itu dibalikan saja. Kita 11 tinggal 35, 4 sampai 4. Jadi kalau misalnya Xn kurang I tambah 1 itu mulai dari bawah 4, 10, 9 dari atas dan seterusnya. Kemudian untuk Xn kurang 1, Xn kurang I tambah 1 dikurang Xi itu dari Xn ini kolom ini dikurang kolom Xi. Xn jadi 94 dikurang 11 dengan 83, dan 10 dikurang 23 dapat 67, dapat 29 dikurang 35 dapat 54 dan seterusnya. Nah, untuk AI itu kita dapat dari tabel berikut ini untuk data ini. Kalau ini AI dikali Xn kurang I tambah 1 kurang Xi itu ini kolom yang ini dikali dengan kolom yang ini. Jadi 0,501 dikali 83 hasilnya 46,4883. Kemudian untuk yang di bawahnya juga sama, 0,3315 dikali 67 hasilnya 22,2105, dan sampai di data yang kelima. Kemudian dari hasil ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 88,05. Selanjutnya, yang E menghitung nilai statistik uji Shapiro-Wilk dari tabel bantuan. Rumusnya T3 sama dengan 1/D kali sigma garis atas N dan garis bawah I sama dengan 0 kali AI dalam kurung Xn kurang I tambah 1 dikurang Xi kuadrat. Nah, ketiganya dikali 1 tadi D-nya sudah kita dapatkan, hasilnya 8.382,5454 dikali AI dikali Xn kurang 1 tambah 1 kurang Xi kuadrat juga kita sudah dapatkan hasil 88,06 kita kuadratkan, hasilnya C3 sama dengan 7.794,5636 dibagi dengan 8.382,5454. Hasilnya ketiganya adalah 0,925. Nah, lanjut ke langkah 5, uji hipotesis. Nah, berdasarkan hasil perhitungan pada langkah 4, nilai T3 hitung sama dengan 0,925, sedangkan untuk tabel Shapiro-Wilk atau koefisien tes Shapiro dengan N sama dengan 10 dan A sama dengan 5% sama dengan 0,05 diperoleh tabel 0,850. Oleh karena itu dapat digambarkan T3 hitungnya yang tadi ini 0,925 lebih besar sama dengan T3
Lanjutkan ke soal nomor 2. Soalnya adalah akan diuji normalitas untuk data kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Siantan pada materi pada persamaan kuadrat. Apakah data tersebut berdistribusi normal? Nah, di sini ada data dari nomor 1 sampai nomor 30, ada data 58 sampai 78. Gunakan uji normalitas Q-square. Nah, penyelesaiannya yang pertama, A, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Datanya ada 51, 51, 51, 52, 57, 57, 57, 57, 57, 58, 58, 58, 58, 58, 59, 62, 64, 64, 64, 65, 71, 71, 72, 72, 75, 78, 78, 78, 79, 85. Itu rangkaian pertama. Kemudian yang kedua adalah B, menghitung rentang atau jangkauan R. Nah, R di sini 85 dikurang 51. Jangkauan dari rentang data yang paling terbesar ke yang paling terkecil. Hasilnya kita dapat 34. Nah, selanjutnya yang C, menghitung banyaknya kelas atau K. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30. Kemudian K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,48. K sama dengan 1 ditambah 4,88. K sama dengan 5,88 dibulatkan menjadi 6. Lanjut, D, menghitung interval kelas. I sama dengan rentang atau R dibagi banyak kelas sama dengan 34 per 6 sama dengan 5,66, kita bulatkan jadi 6. Nah, kemudian E, menghitung frekuensi dari setiap kelas sebagai berikut. Tabel 1, hasil belajar siswa kelas 10. Nah, nomor ini didapatkan dari interval kelas 6, jadi nomornya dari 1 sampai 6, kemudian hasil belajar ini dari rentang kelas 6, berarti 51 sampai 56. Nah, diperoleh hasil belajar seperti berikut, kemudian frekuensi sebagai berikut, kemudian jumlah dan frekuensinya 30. Langkah 1, hipotesis uji. H0 data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Kemudian HA, data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Nah, lanjut langkah 2, kriteria uji. Terima H0 bila X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Kemudian terima HA bila X kuadrat hitung lebih besar sama dengan X kuadrat tabel. Dengan DK sama dengan K dikurang 3 untuk tingkat kesalahan A sama dengan 5% sama dengan 0,05. 3, statistik uji. X kuadrat hitung sama dengan sigma OI dikurang I kuadrat per EI. X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1 dikurang A kali DK. Nah, A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Adalah langkah 4, analisis data. Pertama, menghitung nilai rata-rata dan nilai simpang baku. Tabel 2, hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Siantan. Nah, ini intervalnya nomor sudah kita dapat dari sebelumnya, intervalnya sudah dan frekuensinya juga sudah. Kemudian kita mencari XI-nya dengan cara 56 di sini ditambah 51 lalu dibagi 2, hasilnya 53,5. Kemudian untuk mencari nilai yang di bawahnya 62 dikurang 57 dibagi 2, hasilnya akan dapat 29,5. Dan begitu pula di bawahnya seterusnya sama intervalnya 68. Pokoknya intervalnya kanan ditambah yang kiri kemudian dibagi 2 akan dapat XI-nya. Lalu kita mencari FXI. FXI ini adalah sekali dari F dan XI. Kita kalikan 4 dikali 53,5 hasilnya 314. Kemudian 12 dikalikan 59,5 314. 4 dikali 65,5 hasilnya 262 dan seterusnya sampai ke bawah begitu. Lalu
Untuk mencari XI dikurang X bar, kita tidak tahu masih X barnya berapa, maka kita cari dulu X bar dengan rumus sigma Fx dibagi dengan sigma F. Fx-nya sigma Fx sudah kita dapatkan. Yang jumlahnya adalah 1947 dibagi dengan F-nya adalah 30. Diperoleh hasilnya adalah 64,90. Lalu sudah dapat X barnya. Di sini XI dikurang X bar, maka XI di sini 53 dikurang 53,5 dikurang dengan X barnya 64,90. Hasilnya akan negatif 11,40. Dan di bawahnya juga XI-nya 59,5 dikurang dengan X barnya 64,90 akan dikurang negatif 5,40. Begitu pula seterusnya. Lanjut, di samping kanannya lagi ada tabel XI dikurang X bar kuadrat. Nah ini XI, hasil XI yang sudah kiri ini, XI dikurang X bar itu dikuadratkan, hasilnya akan negatif 11,40 dikuadratkan, hasilnya akan 129,96. Lalu negatif 5,40 kita kuadratkan, hasilnya akan 29,16, kemudian dan seterusnya. Lalu bergeser lagi ke tabel ini ada F XI dikurang X bar kuadrat. Ini adalah hasil kali antara F ini frekuensi dan XI dikurang X bar kuadrat. Nah berarti 4 dikali 129,96, hasilnya 119,84. Lalu 12 dikali 29,16, hasilnya 349,92 dan seterusnya sama. Yang frekuensi 30 XI 1147, kemudian jumlah dari FXI dikurang X bar kuadrat, hasilnya 2185,20. Lalu sudah kita peroleh tabel ini, kemudian kita cari nilai simpang bakunya atau S, lambangnya S dengan rumus akar dari sigma F XI dikurang X kuadrat X bar kuadrat dibagi dengan sigma FI dikurang 1. Kemudian kita masukkan hasil dari sigma FXI yang sudah kita cari tadi. Nah ini hasilnya kita pindahkan ke sini, kemudian sigma FXI ini dikurang 1, 30 dikurang 1, hasilnya sudah dicari, hasilnya akan 8,68. Selanjutnya adalah B, menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas interval. Tepi bawah kelas sama dengan batas bawah kelas dikurang 0,5, tepi atas kelas sama dengan batas bawah kelas ditambah 0,5. Hasilnya sudah ada kelasnya dari 1 sampai 6, kemudian batas bawahnya 51 kita kurangi dengan 0,5, hasilnya 50,5, kemudian 57 kita kurangi dengan 0,5, hasilnya 56,5 dan seterusnya untuk batas bawah. Kemudian untuk batas atas ini, dan untuk mencari tepi atasnya batas bawah kelas ditambah 0,5. Nah batas atasnya 56 ditambah 0,5, hasilnya 56,5. Kemudian untuk 62 batas atas 62 ditambah 0,5 dapat 62,5 dan seterusnya. Kemudian yang C, menentukan nilai Z menggunakan tepi bawah dan tepi atas kelas interval dengan rumus Z sama dengan tepi kelas dikurang X bar dibagi S. Nah pada baris pertama yaitu 50,5 dikurang 56,5, untuk tepi atas bawah 50,5. Nah ZI bawah sama dengan tepi kelas bawah dikurang X bar dibagi S sama dengan 50,5 dikurang 56,5
dibagi 8,68, hasilnya adalah negatif 1,66. Nah, untuk tepi atas, untuk tepi kelas atas 56,5, i atas sama dengan tepi kelas atas dikurang x bar dibagi dengan s, sama dengan 56 untuk tepi kelas atasnya, 56,5 dikurang 64,90 dibagi dengan 8,68.
lalu dijumlahkan hasilnya 0,06. Nilai Q kuadratnya 0,06. Begitu juga dengan yang data yang terbanyak, kemudian begitu juga seterusnya untuk mencari nilai Q kuadrat. Lalu dijumlahkan Q kuadratnya dari data 1 sampai data 6, diperolehlah hasil jumlahnya nilai Q kuadrat yaitu 8,57. Dan di langkah 5 menentukan taraf penyataan dengan langkah-langkah antara lain. Yang pertama, A. Menghitung derajat kebebasan data dengan rumus DK sama dengan banyaknya kelas dikurang 3. DK sama dengan 6 dikurang 3, hasilnya sama dengan 3. Nah, selanjutnya B. Taraf signifikan alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Maka X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1 dikurang 0,05 dan 3. X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1 dikurang 0,05 hasilnya 0,95 dan 3. Nah, yang C, lihat pada tabel C kuadrat untuk X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 0,95 kali 3 sama dengan 7,81. Nah, kemudian langkah 6, uji hipotesis. Jika dibandingkan antara nilai X kuadrat hitung 8,57 dibandingkan dengan X kuadrat tabel sama dengan 7,815, diperoleh gambaran X hitung 8,57, dimana dari X hitung tadi lebih besar dari X kuadrat tabel 7,81, jelas karena 8,57 lebih besar dari 7,81. Dengan demikian sesuai kriteria uji pada langkah 2 dapat disimpulkan HA diterima. Hal yang terakhir yaitu kesimpulan data pada sampel dari populasi berdistribusi tidak normal. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.